Salam saudara, bertemu kembali dalam channel Injili. Wah, pada hari ini kita membahas tentang eskatologis dan kita akan membahas 7 jemaat di kitab Wahyu, dan saudara Nando akan menjelaskan bagi kita semua ya. Ada saudari PS, ada saudara Kete yang kita akan bersama-sama membahasnya pada hari ini. Kami persilakan Nando. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya. Langsung saya masuk dalam pembahasan, yaitu jemaat yang pertama, yaitu jemaat Efesus. Jemaat ini adalah jemaat yang meninggalkan kasih mula-mula seperti yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula ini atau meninggalkan kasih mula-mula ini artinya bahwa mereka melakukan ibadah hanya karena rutinitas, bukan karena ketulusan hati mereka. Terus jemaat yang kedua ialah Smyrna. Jemaat Smyrna ini mereka difitnah oleh orang Yahudi karena pada saat itu di zaman pemerintahan Romawi itu mau agar kaisar mereka menjadi Tuhan, tetapi jemaat ini tidak mau melakukan hal itu, dan sehingga mereka dihina oleh bangsa Yahudi atau difitnah. Jemaat yang ketiga ialah Pergamus. Jemaat ini ada sebagian jemaat dalam jemaat ini yang menyewa atau menganut ajaran Bileam. Ajaran Bileam ini adalah nabi palsu yang disewa untuk mengutuk orang Israel. Kita bisa lihat dalam Bilangan 22 ayat 24. Dan ajaran ini menyesatkan anggota jemaat yang lainnya supaya memakan persembahan berhala dan melakukan perbuatan yang hina di mata Tuhan. Setelah tengok jemaat yang keempat, yaitu Tiatira. Jemaat ini adalah salah satu jemaat yang dianggap sangat brutal karena mereka menyewa nabi palsu atau para penyesat untuk masuk dalam jemaat itu dan membuat jemaat itu sehingga semua jemaat menjadi sesat. Jemaat ini sebenarnya mempunyai kasih, tapi karena mereka disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu sehingga mereka ada dalam perjinahan secara rohani. Jemaat yang kelima yaitu Sardis. Jemaat ini sama seperti jemaat Efesus, namun jemaat ini dianggap mati secara rohani atau melakukan kehilangan juga kasih mula-mula. Mereka telah menerima Injil dan mendengar Injil, tapi mereka mengabaikan itu dalam kehidupan mereka. Terus jemaat yang keenam yaitu jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa jemaat ini dianggap kudus dan yang benar. Dalam surat ini jemaat ini tidak dikutuk, tetapi diingatkan untuk berhati-hati untuk tetap berpegang teguh pada iman mereka. Jemaat ini ditulis bahwa jemaat ini sangat istimewa dari ketujuh jemaat ini. Dan jemaat yang terakhir ialah Laodikia. Jemaat ini berfokus hanya pada berkat yang mereka dapat, tapi mereka tidak berfokus pada sang pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan dan saran, saya persilakan. Ya, jadi 7 jemaat di dalam kitab Wahyu ini ya merupakan model ya, atau gambaran dari seluruh ya, jemaat, kondisi atau situasi jemaat yang ada di seluruh dunia ini sebenarnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa gereja-gereja ada memiliki kelebihan, tapi di samping itu juga ada kelemahan, ada hal tertentu yang harus dirubah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur dan bahkan menasehati. Nah, ini menarik sekali ya. Sebenarnya kita berada posisi di mana? Oleh sebab itu kita perdalam lagi. Mungkin saudari Bias ada pertanyaan. Ya. Terima kasih. Sangat menarik pembahasan Anda pada hari ini, yang dimana ada kesimpulan yang membuat saya tertarik sehingga saya bisa menanyakan kepada Anda bahwa di antara ketujuh jemaat, yang manakah jemaat yang paling ideal? Ya,
Dari ketujuh jemaat ini hanya ada satu jemaat yang dianggap ideal, dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa jemaat ini dianggap kudus dan yang benar di dalam kitab Wahyu. Jemaat ini adalah jemaat Philadelphia. Mungkin selainnya bisa pada jemaat Philadelphia. Ada 3 istimewa yang mendasari bahwa jemaat ini adalah jemaat yang ideal. Yang pertama, jemaat ini menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Mereka selalu menuruti itu. Terus yang kedua, mereka tidak menyangkal nama Tuhan untuk masuk dalam posisi atau kedudukan mereka dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Terus yang ketiga, mereka tetap bersekutu dengan tulus hati. Mereka tidak menghilangkan kasih mula-mula itu, tapi mereka kembangkan itu dalam kehidupan jemaat mereka. Ya, jadi jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang ideal. Itu berarti ini jemaat, bisa dikatakan jemaat Philadelphia ini bisa menjadi teladan bagi kita semua gereja-gereja pada masa kini ya. Oke, mungkin bisa diperdalam lagi. Mungkin ada pertanyaan dari di sini tadi ada 7 jemaat. Jadi ada salah satu jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi itu jemaat Philadelphia. Jadi di yang lainnya itu yang 6 jemaat itu apakah yang menjadi kelemahan mereka? Ya. Yang menjadi kelemahan dari ke-6 jemaat yang lainnya adalah mereka masih masuk dalam perzinahan secara rohani, mereka masuk dalam penyembahan berhala. Bahkan mereka pun yang lebih fatal lagi, mereka menyewa nabi atau menyewa nabi palsu atau nabi palsu atau penyesat palsu itu untuk menyesatkan jemaat yang ada di dalam jemaat tersebut. Ada juga mereka masih menganut ajaran-ajaran nabi palsu, yaitu Bileam yang telah dituliskan dalam kitab Keluaran pasal 22 tersebut. Iya, dan bahkan ada jemaat yang sangat kaya, tetapi mereka justru mengandalkan kekayaan mereka, bukan justru mengandalkan Tuhan, dan mereka tidak fokus lagi kepada Tuhan ya. Nah, ini sebenarnya realita pada masa kini. Kita harus berhati-hati. Ya, jemaat Philadelphia ini dikatakan tadi adalah jemaat yang biasa, tetapi menuruti firman Tuhan, tetap setia dan hidup dalam kebenaran dan panggilan yang tetap pada fokus kepada Tuhan. Ini yang harus menjadi kita teladani. Ya, menarik sekali. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kita harus meneladani jemaat Philadelphia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injil.